Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nova Triana Dea dengan NIM Channel B022012 dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo SEMM akan sedikit menjelaskan tentang aspek-aspek dalam analisis studi kelayakan bisnis. Untuk tugas studi kelayakan bisnis dari Prodi D3 Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Analisis studi kelayakan bisnis, aspek teknis, manajemen, hukum, ekonomi, dan finansial. Dalam studi kelayakan bisnis, sejumlah aspek kritis harus dievaluasi secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan untuk memulai suatu proyek atau usaha. Dalam analisis kelayakan bisnis, 4 aspek utama yang perlu dipertimbangkan adalah aspek teknis, manajemen dan hukum, aspek ekonomi, dan aspek finansial yang mencakup capital budgeting dan laporan keuangan. Aspek teknis dalam studi kelayakan bisnis melibatkan evaluasi keseluruhan dari segi peralatan, teknologi, dan infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Ini termasuk persyaratan teknis yang harus dipenuhi untuk menghasilkan produk atau layanan yang diinginkan. Selain itu, aspek teknis juga mencakup kebutuhan sumber daya manusia. Ini melibatkan identifikasi jenis keterampilan yang dibutuhkan dalam operasional bisnis dan cara mendapatkan staf yang kompeten. Contoh Contoh dari aspek teknis ini adalah jika Anda berencana untuk membuka suatu pabrik produksi, aspek teknis akan mencakup deskripsi proses produksi yang digunakan, spesifikasi peralatan yang dibutuhkan, lokasi pabrik yang akan dipilih, dan alasan dibalik pemilihan tersebut, sumber daya manusia yang dibutuhkan dan kualifikasinya, teknologi yang akan digunakan dalam produksi, dan perizinan yang diperlukan dari otoritas terkait. Aspek manajemen Aspek manajemen dalam analisis kelayakan bisnis, organisasi dan pengelolaan bisnis secara keseluruhan. Ini termasuk perencanaan manajemen, struktur organisasi, dan pengelolaan sumber daya manusia. Selain itu, aspek hukum sangat penting dalam memastikan bisnis beroperasi secara sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini melibatkan pemahaman terhadap perizinan dan lisensi, dan juga peraturan yang berlaku dalam industri atau daerah di mana bisnis akan beroperasi. Manajemen risiko juga merupakan bagian penting dari aspek manajemen dan hukum. Ini mencakup identifikasi potensi risiko yang mungkin dihadapi bisnis dan rencana untuk mengurangi atau mengatasi risiko tersebut. Contoh, jika Anda merencanakan bisnis restoran, aspek manajemen dan hukum akan mencakup satu, struktur organisasi restoran, termasuk manajemen tingkat atas dan bawahan, dua, kebijakan dan prosedur operasional yang diterapkan, tiga, perizinan dan izin yang diperlukan untuk operasi restoran, empat, persyaratan hukum terkait kesehatan dan keamanan makanan, dan yang terakhir, kebijakan manajemen risiko dan asuransi yang akan diterapkan. Selanjutnya ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi adalah evaluasi terhadap kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi kesuksesan bisnis. Ini melibatkan penilaian terhadap kondisi pasar, permintaan konsumen, persaingan, dan tren ekonomi yang berlaku. Juga faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro, seperti inflasi atau tingkat suku bunga, dapat mempengaruhi kemampuan bisnis untuk mencapai tujuannya. Analisis ekonomi yang baik membantu pengusaha memahami pasar dan melibat potensi pertumbuhan bisnis di masa depan. Contoh, jika Anda merancanakan bisnis pertanian organik, aspek ekonomi akan mencakup dampak bisnis terhadap perekonomian lokal, yang kedua, kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, yang ketiga, potensi pengurangan polusi dan dampak positif terhadap lingkungan, yang keempat, ketergantungan bisnis pada faktor-faktor eksternal seperti cuaca atau fluktuasi harga komoditas, yang kelima, ada kontribusi bisnis terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar. Yang terakhir ada aspek finansial. Aspek finansial dalam analisis kelayakan bisnis mencakup dua komponen utama, yaitu capital budgeting dan laporan keuangan. Yang pertama, capital budgeting atau pembelanjaan modal. Capital budgeting adalah proses untuk menilai proyeksi arus kas masa depan yang terkait dengan proyek bisnis dan menentukan apakah investasi tersebut sepadan. Capital budgeting membantu
Pengusaha menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan dan membandingkannya dengan biaya investasi awal. Beberapa metode yang umum digunakan dalam capital budgeting adalah Next Present Value atau NPX, Internal Rate of Return atau ERR, dan Payback Period. Nah, untuk contoh dalam proyek bisnis pembangunan hotel misalnya, analisis capital budgeting akan melibatkan satu, proyeksi pendapatan dari kamar hotel, dua, perkiraan biaya konstruksi dan operasional, tiga, perhitungan waktu pengembalian investasi atau payback period, dan keempat, ada perhitungan net present value untuk menentukan apakah investasi tersebut menguntungkan, dan yang terakhir ada penilaian risiko dan pengembalian atas investasi yang diharapkan. Yang bagian kedua dari aspek finansial adalah laporan keuangan. Laporan keuangan mencakup informasi mengenai kinerja keuangan bisnis, termasuk pendapatan, biaya, laba rugi, neraca, dan arus kas. Laporan ini memberikan pandangan yang lebih rinci tentang kondisi finansial suatu bisnis. Nah, contohnya dalam studi kelayakan bisnis, toko retail misalnya, laporan keuangannya akan mencakup laporan laba rugi yang menunjukkan pendapatan dan biaya bisnis, laporan neraca yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik, laporan arus kas yang mencerminkan aliran masuk dan keluarnya uang, analisis rasio keuangan seperti rasio keuntungan bersih terhadap penjualan atau rasio utang terhadap ekuitas, dan terakhir proyeksi laporan keuangan untuk beberapa tahun ke depan. Kesimpulan dari materi yang tadi saya sampaikan adalah dalam keseluruhan analisis studi kelayakan bisnis, empat aspek itu saling terkait. Aspek teknis mempengaruhi bagaimana bisnis dijalankan, aspek manajemen dan hukum memastikan bahwa bisnis beroperasi secara efisien dan sah, aspek ekonomi mengidentifikasi peluang dan ancaman di pasar, dan aspek finansial membantu mengukur potensi pengembalian investasi. Kombinasi dari empat aspek ini membantu pengusaha untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi sebelum meluncurkan bisnis baru atau mengembangkan yang sudah ada. Sekian rangkuman saya tentang aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis. Jika ada kesalahan kata atau informasi yang tidak terucap, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.